Dokumen strategi balap resmi tim yang kami peroleh secara eksklusif mengungkapkan sebuah skandal penghapusan yang nyaris sempurna. Kertas rahasia tersebut, yang seharusnya memuat peta simulasi, skenario ban, dan pembagian peran pembalap, secara eksplisit tidak mencantumkan inisial, nomor start, maupun nama lengkap Veda Ega Pratama. Ini bukan sekadar kesalahan ketik, melainkan penghilangan yang disengaja. Dalam diagram telemetri, yang biasanya menampilkan data racing line dan perhitungan ban, slot nomor motor Veda yang selalu diwarnai biru telah lenyap seutuhnya. Sumber internal kami mengkonfirmasi bahwa para teknisi bahkan terpaksa menggunakan data lama milik pembalap lain untuk proyeksi konsumsi ban, karena data terbaru milik Veda tidak diizinkan diakses atau disimulasikan. Ini berarti, Veda bukan hanya diabaikan di ruang briefing, tapi secara teknis telah dihapus dari rencana balap. Padahal, harus kami tekankan, Veda tidak mengalami cedera, tidak sedang menjalani penalti, dan justru sedang berada di puncak performa setelah overtake brutalnya yang viral. Penghapusan ini menimbulkan spekulasi paling gelap. Apakah ada tekanan eksternal dari pihak sponsor atau manajemen puncak yang merasa dominasi Veda terlalu mencolok dan mengancam hierarki tim? Respon bungkam dari manajemen sejauh ini hanya memperkuat kecurigaan bahwa ini adalah keputusan yang disengaja, sebuah perlakuan sunyi untuk meredam sang bintang yang terlalu bersinar. Dokumen ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Veda telah diisolasi dari proses pengambilan keputusan strategis tim, menjadikannya pembalap tanpa panduan resmi. Sinyal bahwa ada konflik serius di balik garasi mulai terlihat jelas dalam sebuah rekaman paddock yang viral. Kamera amatir berhasil merekam momen di ruang briefing tim, di mana pelatih teknis Veda, sosok yang dikenal sangat vokal dalam membela potensi anak didiknya, secara dramatis meninggalkan ruangan sebelum sesi strategi selesai. Dalam dunia balap yang serba terstruktur, tindakan ini setara dengan walkout dari arena perang, sebuah isyarat konflik internal yang paling gamblang. Dalam video berdurasi 11 detik yang menyebar di platform X, sang pelatih terlihat menatap layar simulasi yang kosong, layar yang seharusnya memuat data dan jalur balap Veda. Dengan helaan napas berat, ia menutup laptop dan berdiri, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Reaksi ini dipandang sebagai bentuk protes diam yang paling keras terhadap keputusan tim untuk menyingkirkan Veda dari strategi. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat teknis, ini adalah masalah moral dan kepercayaan. Banyak yang berspekulasi bahwa pelatih tersebut merasa dikhianati atau bahkan disingkirkan karena terus membela pembalap yang dianggap bermasalah oleh manajemen senior. Kepercayaan antara pembalap dan kru adalah kunci kecepatan di lintasan, terutama saat melaju di kecepatan 200 km per jam. Jika sang pelatih meninggalkan rapat, artinya fondasi kepercayaan itu telah retak parah. Kegagalan manajemen untuk mengklarifikasi insiden ini hanya menambah bobok pada rumor bahwa ada konspirasi internal untuk menahan laju Veda, dan sang pelatih menjadi korban pertama yang menolak kebijakan tersebut. Walkout ini adalah puncak gunung es dari ketegangan yang sudah lama terpendam. Reaksi publik terhadap skandal ini sangat masif, menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara Veda dengan para penggemarnya. Netizen dan komunitas motorsport kini bertindak sebagai detektif keyboard, menyusun potongan teka-teki dari setiap kejanggalan yang muncul. Mereka menyimpulkan bahwa titik geseknya terjadi tepat setelah Veda menunjukkan dominasi yang terlalu terang di race terakhir Mandalika. Khususnya, manuver menyalip murid Rossi 3 kali berturut-turut. Sebuah aksi yang membuat Veda menjadi headline global dan menggeser sorotan dari pembalap senior tim. Analisis publik meyakini bahwa kutukan dominasi inilah yang memicu political backlash dari internal. Ada kecurigaan kuat bahwa spotlight yang terlalu condong ke Veda mengganggu hierarki tim, di mana pembalap senior dan sponsor utama dikabarkan merasa terancam atau tenggelam. Sebuah akun anonim di forum balap bahkan menyebutkan bahwa tujuannya adalah rebalancing exposure, sebuah istilah yang disambut sinis oleh netizen. Mereka berpendapat, ini adalah paddock balap, bukan panggung selebriti yang membutuhkan keseimbangan exposure. Ketiadaan posting tentang Veda di akun media sosial tim selama 2 hari terakhir, padahal biasanya performa Veda selalu di-highlight, memperkuat kecurigaan bahwa tim sedang melakukan silent treatment. Bahkan pagar #JusticeForVeda mulai menghiasi avatar para penggemar. Jika dominasi seorang rookie justru dihukum dengan penghilangan dari strategi,
Ini mengirimkan pesan berbahaya tentang bagaimana tim menghargai talenta. Ini adalah perang dingin yang dampaknya jauh lebih merusak daripada selisih waktu tipis di tikungan. Janggalnya keputusan tim ini terletak pada fakta bahwa Veda sedang berada di puncak performa teknisnya. Keputusan untuk menghilangkan namanya dari strategi datang bukan karena dia underperform atau membuat kesalahan fatal, melainkan karena ia tampil terlalu baik. Di Mandalika, Veda mematahkan ritme balap lawan-lawannya, mencatat waktu sektor tercepat di 3 titik berbeda, dan menunjukkan konsistensi lap time di atas rata-rata pembalap senior. Para pengamat menyebut manuvernya sebagai yang paling matang dari pembalap belia musim ini. Ironi ini menjadi paradoks yang menyakitkan. Ketika seorang pembalap menunjukkan nyali, insting, dan kapasitas untuk menjadi juara, dia justru ditarik mundur oleh sistem. Lantas, mengapa? Sumber-sumber di paddock menyebut kemungkinan adanya rasa takut dari tim bahwa Veda melesat terlalu cepat, mengancam urutan jenjang karir yang telah ditetapkan. Di dunia olahraga, ini dikenal sebagai benching a star player. Tetapi dalam balap motor, ini berarti membunuh momentum emas. Momentum yang hilang seringkali tidak bisa diulang. Ada indikasi bahwa Veda mulai mengambil keputusan mandiri di lintasan, memilih racing line yang berbeda, mengabaikan sinyal pitboard untuk mempertahankan posisi, tindakan yang menunjukkan insting jenius tetapi dianggap liar dan susah diatur oleh struktur tim yang kaku. Bagi tim, pembalap yang terlalu mandiri dan agresif dianggap ancaman terhadap kendali strategis. Maka, memarkir Veda dari strategi bisa jadi adalah upaya mengajarinya pelajaran, sebuah pendekatan yang dipertanyakan kebijaksanaannya. Krisis ini mencapai titik didihnya dengan beredarnya sebuah kutipan dari anggota teknis tim dalam wawancara off-record dengan media Eropa yang menyebut, "Saat ini kami fokus pada pembalap inti. Veda bukan prioritas strategi." Pernyataan ini segera menyebar seperti api liar, menjadi headline utama dan memicu ledakan kemarahan di media sosial. Ungkapan bukan prioritas seolah menampar semua pencapaian dan kerja keras Veda selama ini. Pernyataan tersebut adalah konfirmasi eksplisit dari dalam tim bahwa Veda memang sengaja disisihkan untuk sementara waktu, kemungkinan besar demi menjaga panggung bagi pembalap lain yang dianggap sebagai investasi inti tim. Dampak dari ucapan semacam ini sangat besar. Ini bukan hanya mempermalukan Veda secara personal di mata publik dan sponsor, tetapi yang jauh lebih berbahaya, ini menghancurkan kepercayaan antara pembalap dan tim. Dalam balap motor profesional, kepercayaan adalah garis batas antara pushing the limit dan kecelakaan fatal. Jika seorang pembalap merasa dia bukan prioritas, apa motivasinya untuk memberikan 110% di lintasan? Situasi ini, yang bukan barang baru di dunia balap, berisiko tinggi menghambat karir Veda sebelum benar-benar meledak. Dia bisa kehilangan jam terbang, kehilangan momentum, dan pada akhirnya kehilangan tempat di musim berikutnya. Pernyataan dari internal tim ini adalah bukti paling nyata bahwa ada kebijakan yang disengaja untuk meredam laju sang talenta. Sebuah sinyal yang mengkhawatirkan bagi masa depan Veda. Meskipun dibungkam di ruang strategi dan dicoret dari dokumen resmi, satu hal yang harus diingat semua orang di paddock, Veda Ega Pratama bukan pembalap biasa. Dia bukan tipe yang akan pasrah dan diam jika dipinggirkan. Sejarahnya sejak di Asia Talent Cup menunjukkan bahwa Veda selalu menjawab tekanan dan keraguan dengan performa yang brutal dan spektakuler, bukan dengan keluhan atau air mata. Komunitas balap kini meyakini bahwa diam Veda saat ini hanyalah jeda sebelum badai. Rumor beredar kencang bahwa Veda sedang menyiapkan pernyataan pribadi yang entah akan disampaikan melalui media atau yang lebih mendebarkan melalui lintasan itu sendiri. Beberapa sumber menyebutkan kemungkinan Veda akan tetap all out, bahkan mungkin mencoba strategi balap yang benar-benar berbeda, di luar bayang-bayang atau bahkan bertentangan dengan rekomendasi tim yang tidak memasukkannya dalam rencana. Jika skenario perlawanan ini benar terjadi, kita bisa menyaksikan salah satu bentuk pemberontakan paling berani dari pembalap muda dalam sejarah motorsport Asia. Tentu, melawan sistem berarti risiko dikucilkan lebih jauh.
Tetapi Veda dikenal nekat, dan justru kenekatan itulah yang membuatnya dicintai fans. Sekarang mata dunia tertuju pada Veda. Apakah dia akan buka suara, atau justru membuat dunia balap terdiam dengan aksi balas dendam yang spektakuler di tikungan? Episode ini, kami yakinkan Anda belum selesai.